Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ilham. Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Universitas UIN Malang di bawah ini. Oke, di video ini saya akan membahas program kesehatan 5M. Teman-temanku sekalian, banyak di luar sana yang menginginkan keluar dari zona pandemi ini, tetapi mereka tidak mematuhi program kesehatan 5M. Banyak yang menginginkan, tapi mereka tidak mematuhi. Gimana caranya untuk memutuskan rantai COVID-19 ini? Tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan program kesehatan 5M. Apakah 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Aktivitas mencuci tangan ini sudah lazim bagi orang-orang lain. Tetapi banyak orang yang meremehkan mencuci tangan. Padahal mencuci tangan ini adalah untuk menghilangkan virus-virus di tangan ketika kita sudah melakukan aktivitas dari luar. Ketika kita mau makan, masa kita makan sama-sama virus? Nggak mungkin. Makanya sebelum makan kita diwajibkan cuci tangan. Ketika kita keluar dan kita pulang, kita harus mencuci tangan agar tidak terbawa virus itu. Ketika kita menutup hidung untuk melakukan bersin atau batuk, kita harus mencuci tangan juga. Karena yang keluar itu virus. Dan harus dicuci dengan sabun. Setelah kita mencuci tangan kita bersih dan terbebas dari virus-virus yang sudah melekat di tangan ini. Langsung saja kita membahas 5M yang kedua. Apakah itu? Memakai masker. Sebelum virus corona ini muncul, pemerintah dunia organisasi kesehatan dunia lebih tepatnya mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Karena kenapa? Karena dulu penyakitnya tidak separah COVID-19 ini. Namun sekarang, sejak munculnya COVID-19, kita diwajibkan memakai masker. Baik yang sehat maupun yang tidak sehat, wajib memakai masker. Agar apa? Agar tidak tertular dari orang yang sakit dan agar tidak tertular dari udara-udara yang kotor dan terhirup virus itu. Jadi kita tidak terkena penyakit jika kita memakai masker. Sekarang, pada masa sekarang ini, kita diwajibkan memakai masker 2 lapis. Yang pertama, masker kesehatan. Yang kedua, lapis kedua, memakai masker kain. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari virus corona. Namun, kita memakai masker tidak boleh berlama-lama. Karena masker kesehatan itu sekali pakai langsung buang, kecuali masker kain. Setelah kita pakai, bisa kita cuci terlebih dahulu, besoknya kita pakai lagi. Tapi kalau masker kesehatan, sekali kita pakai, sekali kita buka, langsung dibuang. Tujuannya agar steril. Oke, lanjut. Memakai masker di dalam rumah diwajibkan ketika terdapat anggota keluarga kita yang sedang sakit, terdapat anggota keluarga kita yang berpotensi terkena COVID-19 dikarenakan aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Ini wajib kita memakai masker dalam rumah agar
anggota keluarga kita tidak terkena virus corona juga. Yang ketiga, program kesehatan 5M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Rakyat Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat atau fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ketika kita di luar, ketika kita berrefreshing di fasilitas umum, ketika kita menggunakan tempat-tempat yang disediakan oleh negara untuk kita harus menjaga jarak. Tujuannya agar orang kan di luar ini banyak, jadi kita tidak mengenali dan kita tidak mengetahui apakah dia terjangkit virus corona atau tidak. Maka langkah awal yang paling penting ialah menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain agar tidak terkontaminasi dengan orang tersebut. Program kesehatan yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin kamu sering bertemu dengan orang, maka kemungkinan kamu terinfeksi virus corona. Oleh sebab itu, hindarilah keramaian. Mending kita di rumah, nyantai, ngopi. Tapi banyak orang yang membantah ini. Banyak orang yang ingin refreshing di luar. Ya, saya juga ingin berrefreshing di luar. Karena di rumah itu sangat bosan kadang. Yang kegiatannya monoton, yang itu saja. Tetapi kalau kita tidak melakukan program kesehatan 5M ini, maka rantai virus corona ini akan menyambung dan tidak tahu kapan selesainya. Jikalau kita mematuhi, jikalau kita menaati peraturan yang dikasih oleh pemerintah untuk kita, maka secepatnya pemerintah akan melakukan upaya untuk memutuskan tali virus corona ini. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebabnya bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Seperti saya nih, saya kuliah di UIN Malang. Saya belajar dari rumah. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya mengerjakan tugas. Di video kali ini saya mengerjakan tugas dengan sosialisasi 5M. Lanjut ke sosialisasi pentingnya vaksinisasi. Oke, kita lanjut. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang saya anggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jikalau kita terpapar penyakit tersebut, maka kita hanya akan mengalami gejala yang ringan. Dan sebaliknya, jika kita tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang sangat kuat terhadap penyakit tersebut, yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi dan tinggi dan merata, maka akan terbentuk sesuatu kekebalan kelompok atau yang dengan disebut herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial terhadap ekonomi. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19,
upaya vaksinasi ini dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan double masker. Jikalau kita sudah vaksin, jangan beranggapan, oh kita tidak akan terkena vaksin. Belum tentu. Karena harusnya kekebalan ini memiliki kekebalan kelompok. Jadi harus kebanyakan orang di Indonesia ini melakukan vaksinasi agar tidak terkena COVID-19. Dan jikalau kita sudah vaksin, kita tidak boleh melanggar peraturan protokol kesehatan 5M yang tadi. Kita harus mencuci tangan seperti biasa, kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus menjauhi kerumunan, kita harus menjaga mobilitas. Nah, jadi itulah video sosialisasi dari saya. Nama saya Muhammad Ilham, saya perkenalkan lagi. Saya dari jurusan manajemen, undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.